Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi kami tentang ketepatan dalam mengkonstruksi penyekoran soal objektif dan mengubahnya menjadi nilai. Baik, sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen kita yaitu Bapak Dr. Abdurrahman, MPD, dan teman-teman semuanya. Pemateri pertama yang akan jelaskan kepada saya sendiri, sedangkan pemateri kedua yang dijelaskan oleh Saudari Masnuda Nur, dan pemateri ketiga akan dijelaskan kepada Saudari Rina Wendari. Dan langsung saja kami akan mempresentasikan pemateri kami. Yang pertama kepada saya sendiri, yang membahas tentang ketepatan dalam mengkonstruksi penyekaran soal objektif. Di sini ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan peserta didik. Penggunaan berbagai teknik dan alat disesuaikan dengan tujuan teknik. Waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan peserta didik, dan banyaknya atau jumlah materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Dan di sini ya juga pada pembagian tes objektif, pada bagian kaidah penulisan soal pilihan ganda, menurut Depdiknas tahun 2008 halaman 15 dan 16, pada bagian pertama ada materi. Materi di sini yang dimaksud soal harus sesuai dengan indikator, yang artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Pada bagian kedua, konstruksi terbagi menjadi dua. Di sini ada pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas, dan yang kedua rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Sedangkan bagian ketiga, bahasa dan budaya, di sini menjelaskan setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal diantaranya meliputi pemakaian kalimat, unsur subjek, unsur predikat, anak kalimat, pemakaian kata, pilihan kata, penulisan kata, dan pemakaian ejaan, dan penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya pada jenis-jenis tes objektif benar-salah. Pada bagian yang pertama, tes benar-salah bentuk pertanyaan. Dalam bentuk ini, soal terdiri dari pertanyaan dan siswa diminta memilih kemungkinan betul atau salah saja. Dan yang kedua, tes benar-salah menuntut alasan. Dalam bentuk ini, selain seperti bentuk pertanyaan saja, juga menuntut siswa memberikan alasan apabila ia memilih kemungkinan salah atau menyalahkan pertanyaan soal. Dan yang ketiga, tes benar-salah dengan membetulkan. Tes benar-salah sini dalam bentuk ini, selain seperti bentuk pertanyaan saja, juga menuntut siswa memberikan alasan apabila ia memilih kemungkinan salah. Dan yang ketiga, tes benar-salah dengan membetulkan. Dalam bentuk ini, selain seperti bentuk pertanyaan, juga menuntut supaya siswa membetulkan pertanyaan soal yang disalahkan. Dan yang keempat, tes benar-salah berganda. Dalam bentuk ini, satu induk persoalan menghasilkan beberapa anak persoalan yang dirumuskan dalam pertanyaan atau soal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan dilanjutkan pada pemateri yang kedua kepada Saudari Masnuda Nur, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan melanjutkan bagian materi tentang skor. Informasi yang didapat dari instrumen tes itu disebut dengan skor. Skor di sini ada 3 tekniknya, ada skor konvensional, ada skor penalti, dan ada skor kompensasi. Ketiga teknik itu mempunyai teknik yang berbeda. Yang pertama, skor konvensional itu perhitungannya dengan cara menjumlahkan seluruh respon siswa pada satu tes. Yakni nilai yang diberikan pada tes pilihan ganda itu adalah 1 untuk setiap butir benar dan 0 untuk setiap butir yang salah. Kemudian teknik penyekoran yang kedua yaitu skor penalti. Caranya adalah penilaian penalti dilakukan karena pada tes pilihan ganda memungkinkan siswa untuk menebak ketika memilih pilihan jawaban.
Maka tekniknya adalah dengan cara penskorannya mengurangi skor total jawaban yang benar dengan jumlah jawaban yang salah. Yang ketiga adalah skor kompensasi. Skor kompensasi ini adalah dengan cara penskoran yang memberikan tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi jumlah pilihan jawaban. Hal ini disebabkan karena agar nanti kemungkinan skor yang didapatkan antara siswa yang menebak dengan siswa yang tidak menebak dan membiarkan jawaban tidak diisi menjadi sama, sehingga siswa akan memilih untuk tidak menebak. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Masuda Nur. Selanjutnya pada pemateri ketiga akan dijelaskan kepada Saudari Rina Wulandari. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan men-skor atau menilai. Yang pertama itu pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Nah, dalam menentukan angka atau skor untuk tes betul salah dapat menggunakan dua rumus. S sama dengan R dikurang W. Singkatan dari S itu skor, R itu right, W itu wrong. Nah, skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Artinya banyak soal itu 10, yang betul itu 8, dan yang salah itu 2, maka angkanya adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Yang kedua, pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Menurut Sari, tahun 2013, halaman 85-92 ini, dalam menentukan skor untuk tes bentuk pilihan ganda, berikut rumus yang digunakan. S sama dengan R per W per N per 1. Strip 1. Nah, S ini sama dengan skor, W itu wrong, N itu banyak pilihan jawaban, yang mana sama seperti rumus yang tadi. Yang ketiga adalah pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes ini bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Nah, dalam tes ini, jawaban yang singkat ini, jawaban harus benar-benar sesingkat mungkin, tidak boleh berbentuk kalimat panjang dan hanya mengandung satu pengertian. Yang keempat, pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban sudah disediakan. Biasanya dalam tes ini, menjodohkan jawaban sudah disediakan sebelah kanan soal, sehingga siswa bisa langsung dapat menjodohkannya. Kunci jawaban bentuk tes ini dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Yang kelima ini pemberian skor untuk bentuk tes uraian atau essay test, yang mana sebelum menyusun sebuah tes uraian sebaiknya menentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Nah, dengan demikian maka akan mempermudah kita dalam pekerjaan mengoreksi tes itu. Nah, tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes bentuk uraian ini. Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam dari siswa yang satu ke yang lainnya. Dan yang terakhir di sini pemberian skor untuk tugas, yang mana kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut tentang kriteria isi tugas. Namun, sebagai kelengkapan dalam pemberian skor digunakan suatu tolak ukur tertentu. Nah, tolak ukur tersebut harus ada dalam pemberian skor untuk tugas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nondari. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.